Talim kita. Hari ini kita bahas memasuki hari ketiga ya tadi. Ya ketiga kita. Doa kita di hari keempat, di hari kelima. Kita rapatkan. Tentunya niat itu di hati, tapi dalam konsep tarbiyah ya kita jaharkan ya. Risiko nak masalah kita talim. Fadilah puasa Ramadan yang mesti kita ketahui. Kategori adab akhlak ya, terkait amalan wajib puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berdoa kita. Rabbi syahri wa yasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alafan nafis syaum qasi syokan lai syafil ghairi ya. Artinya gini, puasa itu punya rahasia yang rahasianya itu tidak ada pada sholat, enggak ada pada sedekah, enggak ada pada zikir, enggak ada pula pada waktu kita mengamalkan baca Quran. Apa sih rahasianya? Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaumu liwa ana hadis sidqi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Ya kata Allah. Ini terkait dengan firman Allah sebetulnya mesti kita bahas pada bab-bab berikutnya ya. Tapi endong jelaskan dulu secara biasa, langsung aja ke taklim kita. Puasa itu milikku dan firman Allah berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek aja dulu kesimpulannya. Wa tahhir baiti. Kira-kira apa artinya, Pak? Sucikan baitku. Baitku itu rumahku. Itu tersandarkan pada benda. Ka'bah. Ya. Kalau ingin memahami rahasia puasa itu, awal amalan ya bebersih. Kita kan gitu kan. Jadi begini, tubuh kita kan ada zohir. Ya, sudah itu ada batin. Zohir juga dibersihin. Membersihkan jalan satu secara zohir ya fisik. Dicuci, dibersihkan, kuburan juga dibersihkan kan? Ya. Nah, sudah itu batin kita juga harus dibersihkan dengan taubat, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat dalam proses memasuki tamu kita bulan Ramadan. Ya. Maka di situ setidaknya ada rahasia. Kalau ditanya tubuh, ini kan bisa disebut materi, ya.
Materi itu jadi mulia kalau diapakan, Pak? Dibersihkan. Ya. Ka'bah itu jadi mulia setelah dibersihkan, diatur oleh Allah cara melakukan ritualnya. Ka'bah bisa kotor? Bisa. Ka'bah manusia apa, Pak? Hati. Karena di sana Allah bisa bertempat. Gitu ya. Jadi itu ada rahasia di sana. Jadi insya Allah hal ini akan Andung bahas secara lebih dalam karena wilayah sudah wilayah taharah tinggi atau tasawuf. Ya. Wa tahhir baiti, sucikanlah baitku atau rumahku. Badan ini punya Allah, bersihkan, Pak. Ya. Enggak diterima itu di bulan Ramadan. Jadi pembersihan kita secara konteks rohani udah tahu lah ya. Rusak puasa kita kalau kita tidak mengikuti aturan secara Islam. Tidak jolim, berprasangka baik, kan gitu. Ya, hati-hati dalam berucap. Ya. Iwan andung ya ma'a rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Bania kita untuk puasa besok hari kita jaharkan saja, bukan puasa sebulan, kemarin sudah putus. Karena jahar ini puasa itu kan letaknya di hati, Pak. Ya, jadi kita tarbiyahkan aja. Ya. Sama-sama diikuti. Nawaitu syamagadin an adai fardi syahri Ramadana hadi isyanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyampaikan kita besok bisa berpuasa. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita lafazkan lagi doa puasa karena terkait dengan putaran kaji. Kita memasuki keempat dan kelima. Diikuti saja, Ikhwan. Mudah-mudahan doa ini diterima dan diridhoi Allah. Allahumma qawini fihi ala iqamati amrika wa ajikni fihi halawata zikrika wa azbini fihi liadi syukrika bi karamatika wa fazni fihi bihizika wa syatrika ya absyaran nadirin. Doa hari kelimanya, Allahumma jalni bihi minal mustaqfirin waj'alni bihi min ibadikas sholihinal qanitin waj'alni bihi min awliyaika muqarrabin birafatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berilah daku kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu di dalamnya pada hari keempat. Berikan kepadaku di dalamnya kelajatan berzikir kepadamu. Ada zikir ya. Bantulah aku di dalamnya untuk bisa bersyukur kepadamu. Berzikir juga itu, alhamdulillah, dengan kemuliaan datangnya bulanmu. Lindungilah aku di dalamnya dengan penjagaanmu, pertolongan perlindungan, dan perlindunganmu wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Itu di putaran hari keempat doanya. Putaran hari kelima, ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang memohon pengampunan. Ada taubat.
Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan hamba-hambamu yang saleh dan pasrah. Bisa pasrah. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan para kekasihmu yang dekat denganmu. Pendekatan hudur. Dengan kasih sayangmu, wahai Zat yang lebih pengasih dari para pengasih. Ya, jadi itu artinya putaran keempat dan kelima. Amma badu, tetap kita banyak-banyak bersyukur dulu dan mengingat semua ya, untuk khusus jamaah di sini kita bersyukur aja karena masih bisa berpuasa kan sampai hari ini. Bangun pagi alhamdulillah kita masih bisa berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Pasalnya kita sama tahu belum tentu semuanya bisa puasa Ramadan kan. Ada yang diuji sakit, bahkan ada yang dipanggil di bulan Ramadan ya. Sebab di bulan suci kita sama tahu kenapa kita mesti syukur. Amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan kan. Jadi susah Pak kalau kita tidak memahami secara keyakinan. Apapun juga perbuatan baik kita pasti ada pahala dilipat gandakan. Jadi menjadi orang takwa merupakan perbekalan paling baik setelah selesai Ramadan nanti. Ya, bukan pada bulan Ramadan saja sebetulnya. Di sini tarbiyah dan amalan ritual. Dan seharusnya selesai Ramadan itu kan fitrahnya ketakwaan semakin ditingkatkan. Itu permohonan kita, insya Allah. Ya, jadi bukan Ramadan aja kan. Selesai Ramadan balik lagi nanti yang ditakutkan gitu kan. Ramadan kan bulan yang istimewa bagi umat Islam, jelas. Umul bulannya ya ibu bulannya. Kalau per tahun ada umul kitab, ada umul hari Jumat, ya kan? Umul kitab Al-Quran. Ya. Dan umul ayatnya ya kita sama tahu ya. Al-Fatihah. Umul Al-Fatihah kita sama tahu ya. Apa Pak? Basmalah kan gitu ya. Semua ada istilahnya, ada nahkodanya. Bulan ini nahkodanya Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu sangat mulia Pak. Kita masih diberi waktu banyak bersyukur ya. Begitupun dengan ibadah puasa, ritualnya wajib ditunaikan di bulan suci tersebut. Keistimewaannya terkait dengan judul kaji Fadilah Ramadan memiliki beberapa fadilah ya, atau keutamaan yang berbeda dari hari-hari biasa. Fadilah itu keutamaan. Nah, ya. Dan kemudian yang kita bahas supaya dapat keutamaan itu yang paling pokok adalah adabnya, adab puasa. Tentunya berbeda dengan adab hari-hari biasa. Berfaedah dalam kehidupan kita insya Allah kalau kita tahu ilmunya. Sebagai puasa wajib, puasa Ramadan menjadi sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemarin. Gimana sih kita derajat kita puasa itu bisa ma'rifat dan dekat kepada Allah. Ya. Dalam konsep tentunya kalau secara syariat ihsan. Itu makomatnya, tentunya kehidupan materinya kita berakhlak juhud ya gitu. Dan menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun penuh insya Allah. Kalau amalan itu kita bisa realisasikan dengan tuntunan yang benar. Jadi selain itu fadilah lainnya dari puasa Ramadan ini kan tercantum ya, keutamaan Ramadan di ayat Al-Quran juga di hadis. Tentunya hadisnya qudsi dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fadilah-fadilahnya satu fadilah Ramadan yang mesti kita pahami. Pertama sudah jelas jalan untuk bisa menggapai ketakwaan Allah. Ya, ini sering diucapkan oleh ulama, terutama dalam hal sudah tarawih kalau taklim. Puasa itu untuk kita bisa bertakwa. Ada di Al-Baqarah 183. Kita sandarkan dulu, walaupun sudah tahu, Andung hanya mengingatkan lagi. Silahkan dibaca. Al-Baqarah 183 sebagai syarat kita bertalim di bulan Ramadan.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas, fadilah pertama untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa. Keutamaan kita berpuasa ya. Yang kedua, jangan diminta, tapi pasti dapat. Mendapatkan pahala yang berlimpah. Insya Allah ya, pasti dapat. Memang ada amalan doa, tapi doanya sebaiknya sandarkan untuk setahun. Doa ke muka. Doa yang belum terjadi kita mintakan untuk kebaikan kita, kehidupan 11 bulan. Ya, itu perintahnya. Setiap muslim yang menunaikan ibadah puasa dijanjikan pahala yang berlimpah. Allah nggak mungkin bohong itu. Tapi yang benar puasanya. Kalau ditanya fadilah kedua kan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sandarannya manan doang katanya gitu. Kan sekarang harus pakai dalil. Sebentar-sebentar dalil, sebentar-bentar dalil, dolar namanya. Dalilnya ini. Nah, gitu. Itu aja lah ya. Nah, ustadz kan harus perlu dalil kan. Hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dong baca ya. Dalilnya ini nih. Asyamu junatun faida kana ahadukum faiman falaya futu falaya walaya jaluwaini amruun qatalahu aw syayatan nahu fayakun inni syaimun marataini walladin nafsi diyadihillahu lufu fami syaimi akhadidu andalladhi ta'ala min dihi min niski yatruku watammahu wa yashabarahu wa yashawatahu min asyih asyamuli wa ana asyirihi wal hasanatu bi amsi asyoliha. Itu dalilnya diriwayatkan Sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya kita mendapatkan pahala yang merimpah. Itu dalilnya Sahih, tahu semua. Puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak juga berlaku bodoh. Gimana mau berlimpah kalau masih bacarui, Pak? Betul. Ya. Jika ada orang yang memeranginya atau mencacinya, baru boleh ngomong, ngajak baca tuh. Maka katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, kan gitu nak. Sudah itu sebanyak 2 kali marataini, kan gitu kan, sebanyak 2 kali. Cakak kita ambo sedang puasa, cakak kita ambo sedang puasa. Dipaksa juga beko sudah puasa ambo jawe. Nah kan itu nak. Itu saja. Tapi jangan disabuk itu. Sudah puasa. Ya sudah puasanya sadar, Pak. Jadi 2 kali. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi, di mana dia meninggalkan makanan, minum, dan nafsu syahwatnya karena aku. Nah, itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi dalilnya itu ya kalau ingin mendapat Ramadan yang paling pokok.
Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala. Itu ada kaitan dengan tadi rahasia. Karenanya rahasianya jangan ditentukan oleh kita. Allah yang menentukan, tahu kan nanti 11 bulan mesti apa dikasih gitu. Karenanya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, fadilah ketiga. Pertama tadi apa? Supaya kita bisa bertakwa. Kedua, akan mendapat pahala yang melimpah. Yang ketiga, ada yang tahu Pak? Fadilahnya, dosa-dosa akan diampuni. Yakin itu. Tapi dosa setahun. Ya. Ini berat. Dosa diampuni itu seseorang yang ikhlas menjalankan ibadah puasa. Kemarin gajinya. Ikhlas berat ya? Baru diampuni setahun. Berat Pak, dosa setahun itu kan numpuk. Puasa ikhlas nggak sekarang nih? Ya kan? Kemarin. Maka diampuni. Dan selalu menjaga puasanya akan diampuni dosanya insya Allah di masa lalu. Sebagaimana yang dijelaskan. Dalilnya mana dong? Nah, tuh. Yang setahun ini. Nah, dalilnya gini. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih nih. Kalau Abu Hurairah rata-rata sahih ya Ustaz ya. Gitu ya. Kama lailil qadri imaman nanami wayah Aisyah ban ruhiralah humma taqaddamba min danbihi wa man soma robadona imana nami wayah Aisyah ban ruhila rohulo taqaddamba min danbi. Itu dalilnya. Barang siapa bangun pada malam Lailatul Qadar. 10 malam nanti. Kita udah tahu nentuinnya. Kaji udah disebut malam Lailatul Qadar, carinya dari awal. Gitu kan? Nah, ya. Dengan penuh keimanan mengharapkan pahala secara ikhlas. Pahala jangan diminta, kalau ikhlas nggak bisa diminta kan? Ya. Maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, ada iman, ada ikhlas dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya telah berlalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi terkait dengan ikhlas Pak, ampunan itu. Itu yang ketiga, fadilah, keutamaan puasa ketiga. Pertama supaya jadi orang bertakwa, sandarannya firman. Kedua apa Pak? Supaya dapat pahala banyak, sandarannya dalil hadis qudsi. Ketiga, supaya dosa-dosa kita diampuni, terkait kaji keikhlasan kita berpuasa, ada dalilnya. Hadis qudsi, ya, riwayat Abu Hurairah. Ya. Yang keempat, fadilah keempat, dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk surga Pak? Ada surga dunia. Ya. Pasti dibukakan Pak. Memang ini terkait akan datang. Tapi sebaiknya kita pahami konteks sekarang. Akan dibukakan pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada satu pintu. Kira-kira apa Ustaz? Arayan, kan? Satu pintu. Bulan Ramadan itu ada satu pintu, orang yang berpuasa masuknya ke situ. Arayan di surga itu. Untuk orang rajin menjalankan terutama benar puasanya di bulan Ramadan. Pintu tersebut disebut pintu arayan. Kan gitu ya. Nah di Quran ada itu. Disebutkan hadisnya sahih. Ya. Jadi terkait yang ini kita mesti pahami begini yang keempat. Dibukakan pintu surga itu. Hadisnya sahih. Ya. Kita baca hadisnya ya. Inna fi jannati babban nari yuqalullahu rayyanu yakulu minhu syaimuna yaumal kiamat la yakulu minhu adun rayyumun yuqalu aina ma syaimuna fayakumuna la yakulu minhu ahadun rayrumun faida dahulu ukhliku walam yakul munhu ahadun.
Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, ya. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Ada yang nanya, yuqalu, ada yang nanya tuh, hadis tadi, sahabat, mana orang-orang yang berpuasa lalu mereka pun berdiri. Yuqalu, kata Nabi. Nabi yang ngomong. Yuqalu, mana yang berpuasa, kata Nabi, pada berdiri. Ya. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka yang berpuasa. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ini kaitannya dengan baitu, rumahku, kerahasia nanti. Insya Allah besok membahas. Itu ruhaninya. Nanti pas puasa benar kita terbuka pintu ruhani dalam konsep ruhani. Nah, ya, arti kata kalau sudah masuk tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Nggak ada yang bisa masuk. Itu yang keempat fadilahnya. Akan dibuka pintu surga. Konteks ruhani itu jangan ada konsep waktu, bro. Paham? Ya. Nggak ada wakat kan? Nah gitu. Jadi makanya kalau dikaji secara Jabariyah jadi bingung kan? Ya, Bandung kan konsepnya kalau sudah ruhani wakat nabi, tempat nabi, gitu aja. Jadi gampang ya, nggak timbul jidal kan? Nggak akan ada perdebatan. Nah, tetap kalau misal kuat banget filsafatnya ya kacau nanti kan? Nah, kita udah masuk konsep-konsep ruhani ya jelas kita agak sedikit nafiin deh gitu ya. Jangan dinafiin habis, nanti nggak kerasa duduknya gitu kan. Ya gitu ya. Kelima. Ini gampang tapi perlu penegasan ya. Fadilah puasa itu supaya tahu. Pintu neraka ditutup khusus selama bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu maksudnya. Ya, setan johir pak, setan yang diciptakan di luar, bukan setan gue gitu. Kita ini kan diuji ada nafs, menahan, nafs kan. Kalau syahwatnya dinaikin gimana? Ya tetap juga bulan puasa kita bisa buat jolim kan. Maknanya gitu, ya. Ditutup itu, makanya mau streaming gimana? Nah itu streaming terakhir kemarin. Karena sekarang udah bingung nih orang yang biasa hobinya ke sana nanti kebingungan bulan Ramadan siap. Kantut gitu ya. Kok jin hantu balau di KB nggak bisa nampak katanya. Jadi jangan coba. Kalau ada yang streaming di bulan Ramadan itu bohong itu. Ya, iya benar setan beneran ya kalau nggak setan editan ya. Gitu ya. Ini kan banyak setan editan sekarang pak ya. Ditutup setan-setan dibelenggu agar tidak mengganggu umat manusia dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan demikian musuh manusia di bulan Ramadan siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Duduk gak? Jadi kalau ada musuh kita bulan Ramadan setan yang terkutuk, salantum. Hawa nafsu itu gak dikutuk bro. Hawa nafsu itu diperbaiki. Maka bisa jadi nafsu yang dirahmati. Betul gak? Jangan sebut nih gara-gara hawa nafsu kita terkutuk katanya. Dosa itu. Ya, betul kan? Musuh kita di bulan Ramadan yang paling utama adalah nafsu kita sendiri, nafsu orang yang sedang berpuasa yang lainnya kan? Karena setannya wujud Pak dalam konteksnya gitu. Ya kan? Maka jangan ditawudin sebetulnya itu. Tolak aja ya. Jadi kalau ada setan berwujud Pak ya. Enggak ada itu sebetulnya tawud. Ya, dijolimi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gituin aja, tunjuk aja dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan untuk jin, itu enggak laku kalau di jin luar. Cengengesan dia. Enggak untuk gua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gua tuh setan manusia yang berwujud manusia. Jadi ta'awud itu untuk kita. Makanya kalau kalau buka Quran, jangan coba-coba buka mushaf itu belum ta'awud. Untuk diri kita kan dibersihkan, itu maksudnya. Duduk ya. Itu konsep ruhani. Jadi setidaknya kita akan lebih paham apa sih itu ajaran-ajaran ruhani Islam. Jadi begitulah.
Hadisnya mana dong? Nah, dalil ke dalil lagi. Ada dalilnya. Khusus di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Dalilnya gini, ya. Dalilnya sahih loh, riwayat Abu Hurairah. Bulat, rata-rata Abu Hurairah nih kalau puasa. La dala syahru Ramadana putihak abwabu syamai wa huliqad abwabu jahannam wa susillati syayutinu. Jika bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sahih. Jadi itu hadisnya. Ya. Dalilnya mana? Tuh, gitu aja kan. Gampang aja lah. Pintu neraka tuh dalilnya. Nggak percaya terserah, gitu ya kan? Keenam, adab keenam. Gampang aja kajinya sekarang, tapi yang jelas tegas, gitu. Jangan dibuat pusing umat nih, ya. Keenam, doa-doa akan dikabulkan. Ini ada ikhtiar kita, enaknya di sini nih. Jadi fadilah di bulan Ramadan itu ada doa yang dikabulkan. Makanya paling beruntung Pak masuk Ramadan itu. Coba minta, kabulkan Pak. Orang-orang yang menunaikan ibadah Ramadan, doa mereka yang dipanjatkan selalu dikabulkan oleh Allah. Ini bukan hadis, itu firman. Dalilnya firman loh. Derajatnya lebih tinggi kan, maka berdoa. Bukan doa nggak ikhlas. Doa ikhlas. Jangan dikte Allah doa ikhlas itu. Ya, kita boleh minta istri tambah, nggak apa-apa. Tapi ikhlas. Ya, minta mobil nggak apa-apa. Tapi ikhlas gitu kan. Kalau ikhlas gimana Pak? Dikabul nggak dikabul Allah yang tahu, ngitungnya kan gitu ya. Quran surat Al-Baqarah 186 dibaca Ikhwan. Jadi itu yang dibaca doanya di bulan Ramadan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini kan kajinya kemarin. Nah, jadi doa kita mintanya apa? Ma'rifatullah supaya dekat, hudur. Jadi ternyata Ramadan itu kalau kita meminta yang paling afdol adalah dekat dengan Allah. Derajat apa tuh Pak? Supaya kita bisa ihsan. 11 bulan dikontrol Allah terus. Walaupun kita sendiri. Betul kan? Kalau udah dekat, antum minta apa aja dikabul Pak. Tanda orang dekat gimana? Kemarin kan ini. Pas disebut Allah bergetar hatinya. Iya.
Allah main gaplek juga Pak. Allah main game juga Pak. Itu belum bisa, doanya nggak makbul tuh. Kan gitu Pak, kan benar itu ya? Ya. Susah gimana? Ya, enggak benar itu. Jadi kalau mau minta juga ada ilmunya ya. Dekat dulu sama Allah. Gitu. Benar nggak? Setuju Pak? Ya kemarin ngajinya kan dipersusah enggak. Doa itu nomor sekian deh gitu ya. Dekat dulu deh. Sir aja nanti makbul loh. Makanya kalau dulu ayat 1000 Bismillah 7 ya, supaya makbul enggak perlu gini aja tetap Allah kata udah jadi obat tuh. Kalau dia dekat dengan Allah gitu. Ya, cari dulu dekat dengan Allah. Cara dekat dengan Allah tahu? Apapun juga jauhi maksiat. Ya, bersihkan tempatnya. Ya. Apa tuh? Hati, amalannya terekod. Insya Allah dekat. Ya. Kasih sesajen Allah tuh. Sama ngaco nih kajinya kan? Ya. Nggak begitu Pak. Konsep Islam gitu. Coba kamu penuhi segala perintahku, gitu. Perintahnya kan jelas, sholat, maka dekat. Betul kan? Udah gitu aja deh. Jadi nggak neko-neko aja dari Islam itu. Nah ini kalau pengen dikabulkan doa, itu kan ada firmannya. Caranya dekati aja Allah. Ya. Kalau udah dekat Allah, doa antum, insya Allah nggak ngomong juga dikabul deh. Diurus Allah deh, gitu ya. Kedua, dalilnya kalau ditanya lagi supaya doa kita dikabul. Akan ada orang gini, doa makmul itu apa sih dalilnya katanya? Itu ya. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, sahih ya. Riwayatnya Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Hunnaka salah satu asyaks lamtum salatahum man syama hatta aftara wal qaidul adilu was salatul majlumi. Itu hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Salah satu, ini ya 3 orang. Nggak ditolak doanya. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Puasa yang gimana? Puasa yang benar. Kan itu ya. Doanya dikabul. Karena kondisi puasa itu kita sedang dekat dengan Allah. Doa. Nanti sudah nggak puasa, nggak dekat lagi kita kan. Iya kan? Maka doa yang berpuasa adalah makbul. Pemimpin yang adil, bareko. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan kita punya anak, adil nggak? Konsep adil itu bukan 5.000 dengan 5.000, bukan. Paham ya? Masa anak umur 2 tahun dikasih HP Note sekian, Pak? Kan nggak mungkin. Ya, belum saatnya. Itu nggak adil. Yang udah besar kalau butuh baru dikasih gitu. Dan doanya orang yang teraniaya. Maka besok kalau doa antum ingin kabul, antum harus dianiaya. Gitu. Ya, gitu ya, insya Allah. Jadi itu pemahaman. Jadi dalam fadilah ke-6, doa ingin dikabul nggak perlu membahas lagi ya. Ada di Quran, ada di hadis. Ya. Sampai ya, nah, duduk ya. Ke-7. Fadilah puasa Ramadan 7. Jadi silabusnya gitu deh. Supaya jangan sulit. Nggak akan lari dari kenyataan. Kalau ditanya apa sih fadilah puasa Ramadan? Kehebatannya udah tahu nih. Ke-7. Dijauhkan dari api neraka. Tidak terkait dengan tadi. Tadi ditutup. Kita dijauhkan api neraka. Ya. Allah menjanjikan bahwa orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segenap hati dan menjaga ibadahnya
akan dijauhkan dari api neraka dunia wal akhirat. Dunia juga, akhirat juga. Dunia ada api neraka? Ada. Jadi kita dijauhkan dalam seluruh masalah, insya Allah 11 bulan. Ya. Hadisnya mana? Dalilnya mana dong? Katanya. Ini dalilnya. Ya. Sahih ya, dalilnya yang disampaikan riwayatnya Bukhari Muslim. Ya. La ahad samman nyumun wahidun fi sabilillah ilanallahu ba'du wajhah an-nari jahannama sabin sanatan. Tidak seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sampai jarak 70 tahun. Sehari 70 tahun. Dihitungnya pada konsep akhirat. Di dunia pasti udah lama deh, setahun itu udah 70 makna panjang. Kita dijauhi dari segala masalah. Mau nggak nih? Itu neraka. Kalau puasanya gimana? Karena Allah. Begitu. Ya. Demikian puasa Ramadan fadilahnya. Ada berapa? 7. Kalau ditanya, ya penting untuk dakwah. Fadilah puasa Ramadan ada 7. Ya. Kalau dicurai tadi, si bulannya 7 itu 1. Ya. Ini kan banyak orang perlu silabusnya mana, dalilnya mana, derajatnya mana, sandarannya apa. Ya gitu ya. Fadilah puasa 1 bisa mencapai takwa. Kedua, dapat pahala yang berlimpah. Kan gitu kan? Dengan dalil-dalilnya semua tadi kan disebut. 3, dosa-dosa akan diampuni. Keempat, dibukakan pintu surga rayan. Kelima, pintu neraka ditutup selama bulan Ramadan. Keenam, doa-doa kita dikabulkan. Ketujuh, dijauhkan dari api neraka dunia dan akhirat. Betul? Itu fadilahnya. Jangan ditambah kurangi, Pak. Nanti disebut ahli bidah. Itu nggak ada keakalan itu. Jadi gampang ya, ini ngajarin Buya. Enggak. Anu nggak ngajarin Buya, nanti dilebih-lebihin jadi ngaco ya. Enggak, itu. Puasa Ramadan fadilahnya itu ada 7 ya. Kita lanjut ya. Jadi fadilahnya itu tadi insya Allah yang Anung sampaikan, Anung tanggung jawab ya kepada Allah ya. Jadi kalau ditanya fadilah itulah tadi. Karena Anung cari-cari di hadis nggak ada, udah mentok semuanya ke situ. Ya. Agar kita manusia bersemangat dalam menjalankan puasa, khususnya bulan di Ramadan, tolong cari ilmunya, tolong cari fadilahnya. Duduk. Nah, itu mesti semangat karena udah ngerti fadilah tujuannya, keutamaan dari kita berpuasa Ramadan. Nyanyiin dong, enggak dong ini yang belik. Udah tahu fadilahnya? Nggak yakin tadi, udah jangan kesini. Gitu ya. Karyawan anu nggak mau tahu udah gini, anu ini berubah. Panen anu mau ube. Nah, ternyata lah di ube di Pangka kan. Nah awal kan kadang kala susah. Nah, jadi ini kan fadilah ini bisa jadi pegangan kita sebagai induk. Kalau dia kenapa gua begini aja nggak adil loh, antum gimana? Awal gimana? Charger antum yang nggak beres di bulan Ramadan kan? Iya. Jangan-jangan putus tuh ya. Nggak full. Betul? Alhamdulillah. Besok ada yang tanya juga masalah. Iya. Yang ke-7 nggak dipakai sih gitu. Yang ke-6 nggak dipakai gitu. Ya. Kita lari ke adab. Tujuan udah tahu. Adab berpuasa menurut sunnah tuntunan Nabi ada 6. Ada berapa? Ada 6. Ini yang menuntun bukunya, jumhur ulama mengakui adalah Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Itu yang menyusunnya, adab puasa Ramadan. Kitabnya kalau ingin membaca,
kalau ingin membaca kitabnya, namanya Al-Wajid fi Fikih Sunnah wal Kitabil Ajid. Ya. Pengarangnya Ajid. Ya. Jadi Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi bisa disebut Ajid, Kitabil Ajid ya. Al-Wajid fi Fikih Sunnah wal Kitabil Ajid. Ya. Dalam konsep Ajid bisa nama, bisa dalam konsep bukan nama ya. Dan bagi orang yang berpuasa hendaklah memperhatikan adab. Ada 6. Berapa kalau ditanya? Fadilah puasa ada berapa? 7. Ada puasa ada 6. Antara lain 1. Ada yang tahu? Adabnya apa Pak? Puasa. Makan sahur. Makan sahur. Kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Kedua tuh. Besok gimana? Sering kena yang kedua ya? Itu yang kedua. Ketiga, tumbuhkan sifat dermawan. Sedekah. Timbulkan. Adabnya gitu. Yang keberapa lagi? 4 ya. Perbanyak baca Quran. Itu adabnya. Kelima, menyegerakan berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sholat cabut dulu, batalin. Itu adab. Ya, kelima. Dan keenam, ini sering lupa, maka Anung sebut. Berdoa ketika berpuasa. Apa doanya? Tadi nggak banyak doa nih, Anung tahu nih. Telah lepas dahagaku tuh. Baca doa, ya kan? Kalau niat itu udah rukun. Betul kan? Ini adab. Tadi ini adab. Adab bisa disandarkan, puasa bisa sah. Tapi tidak sempurna. Duduk nggak? Beda ya. Kalau rukun bukan ke adab, kewajiban. Niat itu rukun. Adab ini supaya sempurna gitu. Ada berapa? 6. Tuh. Dung Curai, makan sahur, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, menumbuhkan sifat dermawan, memperbaca baca Al-Quran, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka puasa. Itu adabnya. Duduk ya. Gampang kan? Pertama kita curai dulu makan sahur. Dalilnya mana? Antum puasa nggak makan sahur sah? Sah. Tapi puasanya nggak mengikuti sunnah, nggak beradab namanya. Itu harus begitu. Dasarnya mana? Hadis diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Pendek aja hadisnya. Makan sahur kalau ditanya, tanyanya, Ustaz Fauji, sandaran dalil makan sahur mana? Itu, nah. Harus tahu. Karena orang sekarang kan diungkit sama yang itu, Pak. Tasyaru fa'ina fi syahuri barakatan. Hadis ini muttafaq alaih, sahih Al-Bukhari Muslim, ya, bernomor 1095, bab 2 halaman 770 di kitab Sunan At-Tirmizi, nomor 703, bab 2 halaman 106 Sunan An-Nasai, ya. Bab 141 kitabnya, bab 4 halaman 141. Sunan Ibnu Majah bernomor 1692, bab 1 halaman 540. Langkok bana indah dong tunjukan supaya jangan manjidal, betul kan? Ya, betul kan? Jadi kalau ditanya dalil dari makan sahur mana dong? Itu tadi. Tasyaharu fa'ina fisyahuri barakatan. Pendek.
Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Mau dihilangin berkah? Rugilah. Orang ngalap berkah kan. Jadi kalau ngalap berkah, ya udah sahur. Nggak ke kuburan, Pak. Pusing. Udah ya, sahur dapat berkah ya. Kalau istri berantem, bawa makan sahur sama-sama. Nah, di sana ada berkah. Udah. Ya, gampang ya. Jadi itulah sandaran dalilnya dimakan sahur. Telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air, kata Nabi. Jadi antum, ya, ini juhud akhlak. Misalnya waktu mepet, udah mau azan nih, ketiduran, tetap bangun minum, niatkan sahur, walaupun hanya seteguk air. Dasarnya mana? Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pendek aja. Sahih Al-Jami'i Syakir bernomor 2945, Sahih Ibnu Hibban bernomor 223. Hadisnya walaupun hanya seteguk air, tasyaru walau tijuratin maran. Makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Duduk. Jadi kan penting kita bahas. Lata longsong lah. Awak bangun tuh. Masih terdengar azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih cepat. Jadi lampu merah itu la ilaha illallah di azan. Lampu kuning itu adalah imsak. Duduk. Nung tegaskan tuh. Ini imsak berhenti. Pas masih mau azan orang makan kenceng-kenceng dimarahin. Jangan, ada keselak anak tuh. Kan ngaco tuh. Berarti nggak ngerti ilmunya, biarkan makan. Sampai udah jelas kan? Gampang aja kajinya. Jadi udah jelas tuh. Tanda makan sahur yang mesti dibahas. Disunahkan untuk mengakhiri makan sahur. Disunahkan juga tuh mengakhiri makan sahur. Jadi antum nih, begadang nih, gua tidur supaya pules gitu. Udahlah makan sahur jam 11 aja. Wah, ngaco itu. Nggak bisa gitu puasa. Ini puasa apa itu? Ada waktunya, ada sunahnya. Makan sahur itu pas akhir mendekati tuntunan tadi waktunya ya. Ada dalilnya? Ada. Ada dalilnya. Dati maratin tanawana sahura ma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalika dahaba ala awaralil syalati. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Nabi itu as'alu. Ada yang bertanya, mahiyal masyafatu bainal adani wasyahuri. Berapa lama jarak antara azan dan sahur? Nah, rada. Dijawab. Rada itu kan dijawab. Nah. Anapsi kiro ati kamsina ayatan. Apa itu? Tanya Ustaz. Ya. Kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Tuh. Batas waktunya. Kalau ada yang nyinyi juga batasnya mana? Kira-kira gimana hitungannya? Ditegaskan. Muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim bernomor 1097. At-Tirmizi bernomor 699, Sunan An-Nasai bernomor 143, Sunan Ibnu Majah 1694 nomornya. Apalagi semua ada. Harus jelas. Ini berarti kalau orang nerangin pakai dalil akal jadi becak-becaka nanti. Ya.
Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakan atau meminumnya. Duduk nggak sampai akhir la ilaha illallah. Duduk. Duduk. Ini hadisnya. Anung tanggung jawab. Anung kan yang nukil nih. Ya. Oh, udah imsak, udah nggak bisa makan lagi. Ya, ngepus aja ngerokok, santai aja. Iya, apa susahnya sih? Jangan didebat dah. Antum nggak ngerti ilmunya dah. Jadi berdasarkan hadis Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, Ida syami ahadukum ida awwala lina ala adidi falayadu hatta yaqidya hajatahum minhu. Barang siapa di antara kalian yang mendengar azan subuh, ini dikuatkan lagi hadisnya, dan bejana makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya. Sampai Pak? Sahih Jami'i Syaghir nomor 607, Sunan Abu Daud bernomor 2333, Mutadrak Al-Hakim yang bernomor 426. Duduk. Ada pertama itu, makan sahur. Jelas, tegas, hadisnya ada, nomornya ada, sahih. Gimana adab-adabnya? Nggak perlu cari ilmu lagi gitu kan. Ya, dua. Adab kedua apa sih? Gini. Menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kata-kata kotor atau yang semisal dengannya. Dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Dalilnya riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini sabdanya ya. Ida kana yauma syaumi ahadikum falayarafu walayahab walayashan fa ida sya'ana ahadu au qatalahu fayakul inni shaimun. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor. Tegas tuh. Nah, sekarang kan jadi masalah ini. Kata kotor bisa batal langsung, bisa tidak batal langsung. Begitu kan? Ya. Jadi membuat kegaduhan. Masa puasa kita jihad kita, Pak? Ayo. Nabi aja nggak boleh perang. Ayo. Lu demo pula. Batal kemarin yang demo tuh tahun berapa itu. Jangan ikutin demo. Berhenti. Bulan panas itu. Jangan aja baca ke orang ya. Jangan demo. Ngaco pula bulan Ramadan ada yang demo nanti. Karena itu kadang-kala Andung bingung nih. Jangan-jangan bulan Ramadan kemarin dihantam dengan corona gitu. Ya. Seharusnya corona gak jauh kan. Karena kita gak mau diem. Demokrasi kebablasan katanya kan. Ya. Jadi gak boleh, berhentilah dulu. Gitu. Jangan buat kegaduhan. Di medsos gimana? Haring hujat antara ulama. Bulan puasa itu nggak boleh. Sial antum. Tidak juga melakukan perbuatan yang bodoh. Jangan. Kalau itu merasa akan menjadi bodoh, jangan. Nah. Dan jika ada orang yang mencacinya, menyerangnya, baru kita ngomong. Ngajak berantem kan? Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Fayakul ini syaimun. Ya. Jadi penggalan dari hadis, setiap amal anak Adam adalah untuknya sendiri dan telah berlalu takridnya kan? Ya, takridnya ya. Malam yatruk al-qadiba wa yumarisu
fayayahtaju lil hada syahyi an yatruk kallahu ta'amahu wa syarabahu siyamuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, nggak ditinggalkan bohong nih, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Puasanya tinggalkan aja, bocorin. Kalau diantum langsung aja, bohong batal. Apalagi daripada rusak. Sahih Bukhari bernomor 521, Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari halaman 116 bab 4, Sunan Abu Daud bernomor 2345, At-Tirmizi bernomor 702. Jelas, jangan dusta, jangan berkata kotor. Kalau dianu udahlah batalin aja. Percuma aja, ganti aja nanti. Serata langsung awak. Ketiga adabnya terkait sedekah, sifat dermawan, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, digabung. Ya. Sandaran hadisnya Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, Innan Nabi sallallahu wasallam akramun nasi bal akhiri wa yakunu akrah min ayamin ad-datan fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya. Min ayamina datan, dari hari biasanya. Jadi dinaikkan sedekah kita di bulan Ramadan itu, pada khususnya bulan Ramadan. Duduk Pak. Pak, beli rokok bisa, sedekah enggak bisa Pak. Sedekah lah walaupun 2000 perak. Beli batu sampai 3 Pak. Pak, jual batu itu sedekahan Pak. Besok tambah batunya Pak. Kira-kira itu. Tagang mana kaji loh. Enggak kira-kira gitu. Prioritasnya mana? Ya, itu maksudnya. Ya. Hadis lainnya nih ya. Ya. Masih tadi. Andama ja'a Jabrilu liruyatihi. Wa kana Jabrilu. Jibril nih maksudnya. Yati daiman liruyatihi. Kula lailatin min layali. Syahrul Ramadan hatta anjahahi syahri Ramadan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlul al-Qur'anu ala Jibrillah. Ketika Jibril datang menemuinya, dan adalah Jibril selalu datang. Jibril ini selalu datang menemuinya, menemui Nabi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi Nabi itu ketemu Jibril tiap malam Ramadan. Nggak percaya? Itu hadisnya. Ya. Kalau Ikhwan Iqbal ditemuin Jibril tiap malam gimana? Ya, langsung jadi ulama antum. Begitu kira-kira. Nabi itu Pak tiap malam ditemui oleh Jibril. Ya. Setiap malam-malam Ramadan hingga Ramadan selesai, Rasulullah SAW selalu membacakan Al-Quran kepada Jibril. Jadi antum tolong ya baca Al-Quran, Bril, dengerin Bril, gak apa-apa. Ajarin Jibril tuh dengerin. Jibril aja ngedengerin baca Quran loh. Itu kata Nabi. Ya. Ya. Wa andama taqo Jibril kan aktaro karoman min rihi allati tahabu birruhan. Nah, jadi itu Jibril itu saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lembut dari angin yang berembus, sangat lembut. Dia kalau ketemu Jibril, Nabi itu lembut, diajarin Quran. Muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim
2308. Ya. Juga diriwayatkan Abu Hurairah. Dia berkata gini, Rasulullah SAW bersabda, man daha yaqulad duri wal amala bihi fahisha yallahi hajatun fi anni da'at wa amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak perlu baginya untuk meninggalkan makanan dan minuman. Jadi tegas benar Pak, jangan dusta deh. Adab keempat, ada 6 ya. Menyegerakan berbuka. Diriwayatkan sandaran dalilnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, muttafaq alaih, Sahih Bukhari, bernomor 1957. Kalau kitab di Fathul Bari halaman 198 bab 4 ya. Matan bunyinya begini, layadalun nasubi firin ma'ajalun fitrah. Umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi makna segera berbuka puasa itu apa Pak? Diduluin. Insya Allah antum akan berakhlak baik. Tuh. Itu hadisnya. Pengen kita punya akhlak baik? Wah, tunggu dulu nih, sholat dulu. Nggak bisa. Segerakan buka. Segerakan buka, jadi kalau jalan berhenti, mau bentar lagi buka, langsung ke rumah makan. Nah, gitu. Minum dulu. Kira-kira gitu. Segerakan aja buka. Karena ada dasar dalilnya ya. Kelima. Berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Duduk. Apa aja? Ada korma sebutir korma, ya, betul kan? Yang bisa dimakan, ya, betul kan? Apa aja yang didapatkan? Pokoknya batalin dulu gitu. Jadi diriwayatkan oleh Anas, sandaran dalilnya, kan Rasulullah yutahiru baruti qabla salati, fa in lam yasul ala rutin. Aftara bidadi tamri fa in lam yasul ala tamri ya sahabun na'am. Nabi biasa berbuka dengan rutop, kurma segar. Ya, rutop itu kurma segar. Sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rutop, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar. Tamar itu kurma masak yang sudah lama dipetik. Bukan yang baru. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau meminum air saja. Jadi yang kelima itu termasuk adab baik berbuka puasa dengan apa yang mudah. Duduk. Itu sandaran dalilnya. Tidak bisa dong, tidak ada pabukuan. Ais banyak tuh. Kolak dan cukui. Apa lagi? Cindu alai kolak. Kacau orang gini mah. Hendak 5 sampurno katanya. Itu ndak adab tuh. Itu cangok. Setuju Pak. Ya. Ini puasa itu ndak susah. Ya. Awanan kacau. Ya. Jadi itulah kelima berbuka seperti apa tuntunannya. Hasan Sahih, Sunan Abu Daud, nomornya 2065, Sunan Abu Daud, babnya pada kitabnya bab 6 halaman 481, Sunan At-Tirmizi bernomor 6921. Keenam. Terakhir nih, adab. Berdoa ketika berbuka puasa. Ini pakai. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika berbuka puasa selalu. Jadi tiap berbuka puasa selalu Rasulullah itu membaca Jahabaz zoma'u wabtalatil uruku syabatal ajru insya Allah. Apa? Tolong amalkan itu. Selalu Nabi selalu. Ulang.
Jahabat joma'u wattalatil uruku syabatal ajru insya Allah. Pertanyaannya, sebelum atau sesudah? Nah, sesudah kan? Sesudah itu doa juga. Udah minum, sudah. Udah minum, pokoknya udah ngebatalin tuh ya. Udah batalak gitu. Awal kita mau minum kan sebut nama Allah kan. Sudah selesai doa tadi. Jahabat joma'u wabtalatil uruku sabatal azru insya Allah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala insya Allah. Baru keren tuh. Kan harus ditegaskan gini. Jadi tadi sudah dibatalkan. Hadis Hasan Sahih Sunan Abu Dawud bernomor 2066. Suatu ketika Rasulullah memasuki pintu masjid. Udah selesai adab tuh ya. Ada cerita dikit. Pada suatu ketika Rasulullah memasuki pintu sebuah masjid. Ini bulan Ramadan. Dan didapatkannya setan sedang bertengger di sana. Lagi nongkrong. Setan lagi nongkrong. Ya. Beliau menegurnya. Rasulullah menegur. Jadi cara negur setan gitu. Bulan Ramadan kok ada setan ya? Bingung? Bingung nggak? Nung tegasin ya? Ya syaitanu. Mada tahaluhuna. Hai iblis, apa kerjamu di sini? Ya. Dijawab. Ajaba syaitanu. Itu jawaban iblis. Uridu an adkulal masjidai uhara ilmu syali. Fatulifu salatuhu. Lakini ahaku min rajulina inmin. Aku hendak masuk masjid untuk menggoda laki-laki yang tengah sholat itu. Agar sholatnya jadi rusak. Tapi kata iblis itu, aku takut kepada lelaki yang sedang tidur. Ayo. Jadi ada yang sholat. Ada yang lalu di masjid kok. Iblis itu kamanggoda orang sholat. Tapi ini tidak berani menggoda orang sholat. Justru ini mahlus-lus orang yang lalu. Kira-kira apa memaknanya? Ngopi duluan dong. Hadis sahih nih. Tumma hatan nabiyyu. Wasala maratan ukra. Nabi mendesak berkata. Bertanya lagi, didesak tuh iblis itu. Apa sebabnya begitu? Desak. Ya syaitanul limada. Makanya mada itu bahasa Arab, Mbak. Limada la tahahum min al-rajuli alladhi yusoli wa huwa yabudullahu wa yusoli walakinnaka tahahum min al-rajulina inni wa huwa fi halati inna yani. Hai iblis, mengapa kau tidak takut kepada laki-laki yang sedang sholat? Padahal ia sedang dalam ibadah, bermunajat kepada Allah. Namun kau justru takut kepada laki-laki yang sedang tidur itu. Padahal ia sedang dalam keadaan lalai. Kan gitu kata Nabi. Apa jawaban iblis? Farajulu alladhi yusoli jahilan jahili. Yasulu alaya mubayyaqatuhu wa ashaba salatihi. Laki-laki yang tengah sholat itu orang yang ongok raya, kata iblis, yang bodoh, tidak berilmu. Aku mudah sekali menggodanya serta merusak sholatnya, kata iblis. Ya.
Qala syaitanu, ujar iblis begitu. Lakina namun, tapi lelaki yang sedang tidur itu seorang yang berilmu. Naimun. Jadi antum udah berilmu. Nggak digoda iblis gitu. Maka puasa berilmu gitu maksudnya. Duduk bertalim. Sulit iblis masuk. Hawa nafsu bisa dikontrol. Itu makanya dikerangkeng gitu. Duduk kan tuh. Jadi tetap aja syahwat ya, syaitan di badan akan menggoda kalau antum nggak berilmu. Paham? Ida'ahu turazulan yusolli wa ufsida salatahu aksa an yastaku dan naima wa yusahiha salatah dalika sahul. Kalau saja aku menggoda lelaki yang sedang sholat serta merusak sholatnya, aku khawatir lelaki yang sedang tidur itu terbangun lalu membetulkan sholat yang bodoh itu. Itu yang ditakutin. Nah, bayangin, pinter nggak iblis tuh? Tahu dia, yang tidur itu ulama gitu. Jadi beda tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Paham? Zikir, puasa, nggak talim, ongrai kalau dia gitu. Kare mana nggak mau tahu ilmu. Itu maksudnya. Jadi ini kan kisah asal usul ucapan Nabi Muhammad dalam hadis yang berbunyi begini hadisnya. Keterangan asbabun ini hadisnya itu tadi. Hadisnya ini. Numun mutakina hairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Jadi antum kalau banyak tidur harus alim di puasa. Kalau antum masih bodoh jangan tidur. Gitu maksudnya. Paham gak tuh? Ya ini ongrai ngaji enggak tidur. Katanya tidur ibadah. Salah kaji itu. Harus alim. Duduk. Dahulu banyak jemaah Iwan membayangkan begitu ya. Jadi itu cara menerangkan ulama-ulama dulu kayak gitu. Syarahnya kayak gitu, hadisnya yang pendek tadi dijabarkan dengan jelas, ceritanya begitu. Kadang-kala cerita itu memang agak ragu ya, jangan-jangan nggak sahih juga. Tapi untuk memahami makna hadis yang penuh hikmah tadi. Jadi tentu saja bagaimana bisa ada orang sakti semacam si tidur. Kelak ketika dewasa ilmu-ilmu kalam bilang bahwa memang ada orang-orang tertentu yang mendapat anugerah untuk melihat hal-hal yang sifatnya gaib begitu rupa ya dalam cerita tadi. Jadi itulah derajat wali atau bahkan Sultanul Aulia ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka adalah orang-orang yang saking dekatnya, lekatnya kepada Allah, maka dia paham itu. Ya. Letak-letak syahwat mesti digimanain hingga menjadi tak berjarak ya dengan Allah. Oleh karenanya ia mampu mengendalikan tanah, air, udara, batu, angin, panas dan dingin. Bukan sebaliknya. Ya. Ia sulit terpengaruh hal-hal dari luar diri yang menghijab jaraknya dengan Allah. Nah, karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau antum sandarkan kewalian ke sana di bawah derajat kenabian ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau itu alim, ulama. Ya. Memiliki ilmu ulama, pengetahuan ukuran ulama. Memiliki siyasatul muluk, pengetahuan politik raja-raja. Memiliki hikmatul hukama, hikmah kebijaksanaan yang hukama. Karenanya pasti ada ulama yang jauh melampaui tesis tadi kan pemahamannya. Yaitu kenyataan bahwa mereka itu adalah ulama yang manusia dan manusia yang ulama. Sampai bisa menerangkan hal tadi. Mereka berbahasa, memang berpakaian, berbudaya, bersikap umumnya manusia seperti biasa.
hingga selalu tepat menangkap kondisi zaman. Itu yang disebut akhlak juhud. Ya. Jadi jangan mencitrakan diri, biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kaji tadi ada sedikit fikih yang tegas yang mesti kita pahami. Insya Allah kita paham. Dan ada konsep ruhani yang mesti gimana kita untuk menangkap yang sifat ruhani tadi dalam kita beramal puasa Ramadan. Pailu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la